nomboknya si owner Iya. setiap bulan tuh bisa gocap sampai 100 juta. Gua kerja 1 bulan, closing kita di bulan April, itu omsetnya tembus sekitar 650 juta. Udah profit dong kalau gitu. Sangat. Itu pada saat gue masuk ke sana, gue udah bilang ini 50% bakal gue pecat. Lu udah tahu dari awal bahwa ini Udah tahu. Oh, lu tahu dari mana bahwa dari awal tuh udah ada korupsi? Gampang lah. Oke, hari ini gue kedatangan Bro William. Ini lebih dikenal sebagai Koko William di Ya. YouTube. Thank you so Koko much, ya, Kuliner, bro. Koko Kuliner. Sorry, Koko Kuliner Ya. di YouTube. Ya, thank you so much for coming nih. Jauh-jauh nih dia datangnya nih. Gue Dari sebenarnya negeri seberang. iya harus naik pesawat dari pakai paspor dari Bekasi soalnya lewat imigrasi. Gila. Gue nonton konten dia itu yang terakhir di Corazon ya itu intinya sebuah restoran yang sampai beroperasi 3 tahun, habis itu sampai minus 9 miliar, habis itu beliau bekerja sebagai konsultan dan merubah restorannya jadi lebih baik gitu. Sekarang lagi on proses lah gitu. Jadi gue liat seru banget nih dan gue harapkan konten ini bisa mengedukasi teman-teman terutama yang di bisnis maupun di dunia F&B gitu ya. Tapi lu boleh sedikit sharing nggak bro? Sekarang kayak gimana Corazon? Performance-nya ya dan before after mungkin sedikit kasih teaser. Oke, gue masuk di bulan Maret 2025. 2025 ya. Kita bicara sebelum ada gua di bulan Februari ya. Restoran dengan kapasitas almost bisa menampung 600 orang. Wih gede. Gede banget. Berapa meter itu tuh? Itu restoran terbesar di Sentul City. Oke. Di Sentul City ya. Terbesar di Sentul City, menampung sekitar 600 orang. Karyawan 30-40 orang, itu pun sudah pengurangan. Sebelum gue masuk tuh ada 60-an. Jadi di pengurangan, mau tutup, ketemu gue dipanggil ya karyawan tinggal segitu. Udah hampir tutup tadinya? Sudah mau tutup. Oh. Tinggal tutup doang. Oh tinggal tutup? Tinggal tutup doang. Terus akhirnya ngontek gue, dia mau coba survive. Berarti gue mulai megang di bulan Maret. Sekitar 3 minggu gue kerja, gue urusin manajemennya segala macam, dibantu dengan segala macam teknik marketing yang gue bisa lakukan. Di bulan April, ya, gue udah bilang omset bulan Februarinya belum? Di bulan Februari itu dia closing dengan karyawan segitu, restoran yang segitu gedenya, ya, omsetnya 230-40 jutaan. 230 juta gitu. Atau sampai 250 juta lah. Di bulan Februari udah Kalau jelas nombok banget. Ya dihitung 50 orang Karyawan ya, pasti. belum listrik, belum apa-apa, belum makan karyawan, belum biaya operasional lain-lain. Boleh bilang gak sih loss-nya berapa gitu? Nomboknya si owner Iya. setiap bulan tuh bisa gocap sampai 100 juta. 100 juta diinjak terus. Yes. Itu udah beroperasi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun? Ya, mungkin dalam 1 tahun ada 1, 2, 3 bulan yang profit, sisanya rugi. 36 bulan jadi nombok terus. Dia profit cuma di 6 bulan pertama. Dia punya problems itu adalah dia kan berdiri di apung, ya, yang dimana apung Sentulnya sendiri menurut gue sudah mungkin kalau di mata gue ya secara pribadi itu kan dia main di istilahnya di F&B atau di entertainment ya pokoknya buat orang-orang liburan ke sana. Menurut gue di mata gue apungnya sendiri udah bangkrut. Jadi orang-orang yang sudah invest banyak di apung itu ya kayak Corazon salah satunya kan dia berdiri di atas apung. Ya udah fight masing-masing. Apungnya sendiri udah hands up gitu kan. Iya. Lu boleh sharing konteks ini gak sih bro? Kayak kan Februari tadi masih plus omsetnya 200-an. Iya. Nomboknya sekitar 50 sampai 100 itu kan. Kayak saat ini kira-kira kayak gimana? Soalnya gue bakal ada satu segmen khusus buat Corazon. Boleh sharing sedikit konteks. Di bulan Maret gue masuk, ya. Berarti gue kerja almost 3 weeks sampai akhirnya kita ketemu closing di bulan April, ya kan? Gue kerja 1 bulan, closing kita di bulan April itu omsetnya tembus sekitar 650 juta. Oh 2x. Dari 250 jadi ya, almost 3. Almost 3. Ya, terus kita closing di bulan kemarin di April almost 700 juta, 670, 680 lah. Udah profit dong kalau gitu. Sangat profit. Kalau misalnya itu boleh spill nggak sih berapa? Atau itu confidential? Pokoknya gini aja. Paling gampang kalau kita mau hitung bisnis F&B itu paling sedikit profit 15-20% lah.
paling sedikit ya. Kalau dia punya costing bagus bisa lebih dari itu. Ya, bisa plus 200 juta guys kira-kira. Ya, owner yang tahu. Owner yang tahu. Owner dan dia yang tahu. Cuman nggak boleh di-disclose di sini. Oke bro, gue nanti bakal mau deep dive caranya ya. Soalnya gue orang yang buta tentang F&B, tapi gue fascinated gitu, tertarik dengan dunianya. Jadi gue makanya undang lu juga, dan pasti banyak teman-teman di luar sana juga yang di dunia F&B pengen belajar dari pengalaman lu lah. Tapi lu boleh sharing nggak ya, lu ini kesibukan sehari-harinya ngapain sih bro? Gua hari-hari tuh super sibuk karena gue running bisnis sendiri. Maksudnya restoran sendiri? Ya restoran sendiri. Gue punya my own restoran tuh ada 2. Terus gue punya outlet kan. Gue punya outlet yang kecil-kecil. Boleh sharing nggak bro restorannya apa aja dan di mana? Restoran gue punya 2. Satu namanya Waroeng Nasgor Kokowil, ejaan lama ya. Itu Chinese food halal. Terus gue punya Hocia Dimsum. Di mana tuh dua-duanya? Di Bekasi semua. Deketan, itu cuma beda 6 ruko lah. Oh, emang lu basisnya di Bekasi? Gue buka bisnis tuh gak mau jauh-jauh dari rumah. Karena kerjaan gue banyak keluar kota gitu. Jadi biar bisa gampang di tracking. Jadi makanya gue buka yang deket-deket gitu. Kalau yang ngajakin kerja sama udah banyak banget. Cuman gue belum siap buat, karena gue masih banyak handle bisnis orang, dan itu menurut gue uangnya lebih menarik dibanding gue nge-create gue punya bisnis yang masih 50-50 kan. Iya. Tadi berarti tadi ada 3 kan ya, yang tadi yang nasi, yang apa namanya? Warung Nasgor Kokowil. Warung Nasgor ya, itu yang halal kan. Halal Chinese food. Halal Chinese food. Nah, kenapa lu membuat brand yang berbeda? Kenapa bukan kayak satu brand tapi lu buka 2 cabang gitu maksudnya? Kan jadi nggak usah mikir menunya baru. Betul banyak sih yang ngomong kayak gitu juga. Karena kalau yang restoran dimsum gue ini nggak niat dibuka awalnya. Jadi gue kan beli ruko. Yang lantai 3 gue pakai buat kantor. Yang lantai 2 tuh gue punya central kitchen. Central kitchen untuk supplies kebutuhan restoran gue. Dan itu sekarang gue pabrikasi. Ya gue jadi kayak bikin bumbu sekalian banyak, ratusan ribuan pack. Dan dimsum gue produksi apa segala macam. Gue frozen. Gue jual di marketplace. Oh, lu jadi Tokped? Dijual di Tokped dan Shopee, dan salesnya lumayan banget. Oke. Jadi lu bisa lihat lah, nanti bisa lihat-lihat kan di Tokped atau Shopee, lu buka aja Koko Kuliner, itu nanti ada brand gue banyak. Itu semua homemade, dari bumbu dasar, saus-saus ala-ala Chinese food. Pokoknya lu tinggal ngambil produk gue di Tokped itu, ya lu creating, lu bisa buka restoran. Karena purely yang gue jual di marketplace gue itu produk-produk di restoran gua gitu. Jadi dari segi taste, quality segala macam itu udah kelas restoran semua. Iya, gitu. iya. Berarti lu lakukan itu sebagai pelaku F&B, lu buka restoran, lu jual di marketplace juga dengan ingredients lu bikin, plus jadi konsultan juga ya. Betul. Lu lebih fokusnya mana, di konsultan side-nya atau di usaha lu gitu? Bisnis kan udah cukup running well. Udah ada tim-timnya yang udah ada timnya, jalanin. terus juga dibilang autopilot banget enggak. Kalau gue semuanya running udah baik karyawan aja, cuman pembukuan gue masih pegang sendiri. Gitu. Jadi ya gue cuma ngurusin duitnya aja. Kalau operasional semua udah karyawan deh yang ngurus gitu. Lu cerita nyemplung ke dunia F&B gimana? Gue memang base-nya dari F&B. Gue sekolah juga hotel, perhotelan. Terus dari awal itu gue memang nggak nyoba kemana-mana. Biasa orang perhotelan itu kan dia mungkin belajar di housekeeping, belajar di front office. Gue enggak, gue langsung nyemplung dari awal gue kuliah itu udah di kitchen. Dan memang udah jadi mendarah daging, jadi gue udah fokus di sana aja, gue nggak lari kemana-mana gitu. Terus lu sejak kapan jadi konsultan? Konsultan bisnis itu dari gue berhenti kerja. Jadi gue di hotel. Lu kerja di hotel. Di hotel gue 7 tahun. Dari kapan sampai kapan? Exactly gue nggak tahu ya. 2000 berapa sih? 2000 gue lulus kuliah itu udah tua nih bro, udah lupa. Gue masih 31. Masih muda banget gue. Kalau 11 tahun 15 tahun terakhir berarti tahun berapa tuh? 2020. Ya? 2020. 2010. 15 tahun yang lalu kan? Iya. 2011 gue udah masuk di hotel kan. Gue kan dari belum selesai kuliah, gue semester 4 gue udah masuk, udah kerja gitu ya. Terus gue 7 tahun, 6 tahun lebih lah ya. Akhirnya gue berhenti. 2017 gitu kira-kira. 16, 17. Ya bener, gue kerja dulu di
perusahaan bisnis konsultan buat F&B juga gitu. Jadi ada perusahaannya. Dia memang ngerjain restoran-restoran yang kurang running atau mau ngerapin manajemen gitu. Oh, udah ada perusahaan yang kayak gitu sebenarnya. Ada Oh, lu banyak. jadi dari hotel lu kerja di konsultan dulu. 1 Hotel apa tahun. dulu, boleh tahu nggak? Banyak sih ya. Oh, lu hotel beberapa? Beberapa. Gua kutu loncat gua. Iya, setahun Oke. gitu. Kenapa gajinya naik lebih cepat ya kayak gitu ya? Enggak juga karena ada chance aja. Oke. So bisa dapat exposure lebih gitu maksudnya? Enggak sih, kalau kita di F&B itu satu ya, kalau kita bicara operasional ya, sekarang rata-rata sampai sekarang hotel itu nggak bakal ngambil orang lebih dari 3 tahun atau mungkin 5 tahun. Kenapa? Karena semua kontrak. Oke. Jadi lu kalau udah 3 kali kontrak kan lu nggak bisa perpanjang. Lu harus pindah. Jadi lebih baik sebelum kontrak gua diselesaikan, ya lebih baik kalau ada tawaran gua lebih baik ambil dong daripada gitu. gua bertahan kan gitu. Hotel nggak mau ambil Staff. full time employee gitu? Nggak ada, hampir nggak ada. Boleh dicari, boleh dicek. Oh gitu. Hampir nggak ada. Makanya hotel karyawannya nggak ada yang tua. Oh. Ya kan, kalau kita lihat di area floor-nya ya, kalau kita masuk hotel-hotel bintang 4, bintang 5, ya rata-rata karyawannya selalu fresh. Gitu. Iya. Oh, makanya sejak itu lo besok ke konsultan itu yang ngasih lo ide buat mulai ini sendiri gitu jadinya. Tapi akhirnya gue cuman sekitar 8 bulan, gue ngerintis bisnis gue sendiri. Iya. Mulai dari nol. Keren ya. Terus yang lu lihat ya, lu sekarang kira-kira udah handle berapa klien yang lu sendiri? Lifetime berarti sejak berapa tuh? Sejak 2018 berarti? Kalau gue ngebuka jasa bisnis konsultan sendiri, kurang lebih itu baru dari 2021. Oke. Baru dari 2021. Sebelum-sebelumnya gue cuman partnering aja, bantuin teman dan lain sebagainya. Ya. Yang bener-bener jadi penghasilan ya 4 tahun terakhir inilah gitu. Ya. Kalau brand yang gue pegang cukup banyak. Tapi kalau brand-brand besar itu biasa kita nggak bisa spill. Karena mereka sendiri kita sudah ada perjanjian untuk tidak boleh memberitahu. Misalkan mereka mau ngeluarin produk baru gitu ya. Mereka bingung, mereka tuh beli resep sama gue. Dia mengaku ini menu barunya restoran ini nih, otentik gini. Padahal tuh gue yang nonton ya gue ketawa aja, nih resep gue nih dibeli sama dia kayak gitu. Tapi kalau ada NDA lah pastinya. Betul dan nggak boleh sampai bocor sama sekali ya, karena itu bahaya sekali, ada hitam di atas putih lah. Ngerti ya. Nah tapi yang dari semua usaha, oke lu berarti udah sekitar 4 tahun lah ya sebagai konsultan berarti kan? Ya, F&B ya. Yang konsultan F&B yang lu lihat sendiri ya, Ya. sebelum itu lu masih ada tambah-tambahan Yes. lain lah. Nah yang gue pengen tahu itu dari semua restoran yang lu lihat ya, apa sih ciri-ciri khas kenapa restoran-restoran itu tuh nggak jalan? Faktornya banyak. Gue tuh selalu bilang ke klien-klien gue bahwa F&B bisnis ini nggak sekedar lo jual food and beverage, tapi apalagi kalau lo main di kelas menengah dan kelas atas, faktornya very complicated. Makanan minuman itu hanya sebagai output akhir. Sebelum orang beli makanan minuman di tempat lo, orang tuh nggak bakal ngelihat itu dulu. Oke, orang datang ke restoran lo, dia bakal lihat menu. Dia cocok. Setelah dia lihat menu, apakah dia akan langsung masuk ke restoran lo? Enggak. Ya, ini untuk kelas medium dan fancy restoran yang gede-gede ya. Dia bakal langsung ngelirik, bersih nggak nih restorannya, seragamnya cakep nggak, karyawannya cakep nggak, masuk ke dalam dilayanin dengan baik atau enggak. Itu jadi whole faktor kan yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan sebelum orang masuk ke restoran kita. Nah, jadi lu punya makanan seenak apapun ya, dan lu jual dengan harga mahal ya. Kita bilang ini kelasnya medium sampai restoran yang mahal ya. Apakah orang mau bayar pasta yang 1 piring 150.000 yang disajikan tanpa greetings? Gua rasa enggak deh. Ya kan? Kalau lu makan pasta sepiring 150.000 tanpa greetings, gue lebih baik makan di restoran steak pinggir jalan yang cuma 40-50.000. Karena mungkin tesnya nggak terlalu difference. Jadi lebih ke ada experience-nya juga yang Itu ya? yang dijual. Experience-nya Iya, dijual. betul. Berarti klientel lu, apakah lu ada spesifik segmen? Misalnya lu cuma pegang yang premium gitu misalnya. Yang pastinya
sorry to say ya, gue sekali lagi ya, ini kan bakal ditonton banyak orang. Yang sanggup bayar gue pasti usaha-usaha kelasnya medium sampai ke atas. Harus punya scale tertentu lah. Pasti kan. Betul. Ngerti. Terus yang lu lihat ya kayak mungkin sebaliknya deh. Kayak restoran-restoran yang ciri-ciri khasnya itu sukses. Biasanya itu kayak apa? Apakah mereka itu berarti punya the whole package kah? Berarti dari experience tuh enak. Itu misalnya nih ya, kalau misalnya kita ngomongin dekornya bagus, greetingnya oke, waiternya itu cantik gitu misalnya. Habis itu makanannya itu enak. Apakah itu tuh jadi formula untuk pasti laku gitu? Enggak juga. Enggak juga. Terus? Enggak juga. Makanya gue bilang bisnis F&B ini very complicated. Itu semua udah dilengkapin dalam satu box ya. Attitude, greeting, grooming, makanan yang enak. Terus lu buka restoran di pelosok pik yang orang nggak tahu. Ya, siapa yang mau masuk ke depan juga gitu ya. Iya dong, ya kan. Jadi ya sekarang iklannya juga harus jalan. Apalagi sebenarnya di dunia digital kayak gini, asal kita ngerti aturan mainnya, menurut gua nggak sulit. Nggak terlalu sulit seperti dulu. Gitu? Iya dong. Menurut lu tambah lama malah harusnya tambah mudah? Tambah mudah. Bukannya kompetisi tambah banyak banget. Kalau di depan rumah gue tuh kayak buka tutup. Kenapa dia buka tutup? Berarti kan makanannya tidak tertarik. Tidak menarik. Atau mungkin enak, tapi kemahalan. Harusnya, apakah berarti ada reason yang clear? Berarti kalau misalnya lihat restoran bukan yang nggak berhasil gitu ya. Apakah harusnya tuh ada alasan yang oke, ini pasti gara-gara ini nih. Berarti kalau misalnya soalnya kan supaya kita bisa menemukan solusinya, kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya secara yang benar gitu kan. Jangan sampai kita lihat masalahnya ini sebenarnya bukan gitu kan. Apakah lu sebenarnya bisa ngelihat masalahnya? Bisa banget. Jelas ya? Jelas. Bisa banget. Kayak contohnya, gua makan di Sumarekon Serpong. Ya. Sumarekon Serpong itu ada namanya pasar bersih itu kan, yang kalau sore orang ruko, semua dagang buka makanan gitu ya. Makanannya juga makanan mungkin kayak bakmi Kalimantan, terus bebek, segala macam ya. Harganya di atas rata-rata, penampilannya tetap sama, seperti kita makan di pinggir jalan. So kalau buat orang pulang kerja, lebih pilih gue mampir di pinggir jalan makan, atau gue makan deket rumah gue. Dengan harga hampir 2 kalinya mungkin kan. Nah, kita bicara bakmi, misalkan bakmi Singkawang di daerah Sumarekon Serpong. Satu porsi 45.000, at least 50.000. Sekarang gue makan bakmi Singkawang di pinggir jalan ya, di area-area Chinese Town kan juga banyak tuh. Kayak misalnya kita bicara di Sunter, ya kan banyak, ada satu area distrik kuliner food court gitu yang kecil-kecil itu, ya itu bakmi Kalimantan 25.000, 30.000. Ya kalau gue pulang kerja lewat situ, mending gue makan di situ. Terus gue baru pulang ke rumah. Ya. Oh ada sainsnya ya berarti ya. Soalnya yang gue lihat itu yang unik di F&B ya, kayak kenapa gue lumayan fascinated. Soalnya kadang-kadang tuh ada orang yang mungkin lumayan pengalaman atau nggak mungkin bisa punya nama juga gitu. Bahkan bisa aja dia ada di media tertentu ya kan, followernya banyak. Habis itu dia mungkin bahkan ada orang lain yang udah pernah buka restoran, tapi itu tidak menggaransi the next restoran dibuka itu sukses gitu. Oh iya dong. Itu kan. Sekarang celebrity chef di Indonesia mungkin kalian tahu banyak ya. Iya. Semua buka restoran. Yang kedengaran masih nyisa berapa? Betul. Nah itu kan menarik gitu. Sangat menarik. Tapi faktornya sebenarnya udah ketebak. Faktor ketebak. Nanti gue pengen kasih studi kasus deh nanti kalau boleh ya. Tapi lu boleh kasih ini nggak ya, patokan dulu atau enggak kayak rule of thumb gitu. Biasanya kalau misalnya orang buka restoran, harusnya yang sehat itu ekspektasi buat mereka balik modalnya berapa lama? Kalau buat gua ya, kalau tergantung lu nih buka bisnisnya yang jangka panjang atau lu buka bisnis F&B yang musiman. Nah, kalau lu buka bisnis F&B yang musiman, lu harus ngejar at least setidaknya 1 tahun lu BEP. Contoh yang musiman itu kayak apa? Musiman, kalau contohnya sekarang lagi zaman-zamannya tahu nggak kek-kek anak-anak muda tuh yang koin-koin yang mozzarella. Iya tahu. Kan? Itu franchise-nya nggak murah loh. 40-50 juta cuma buat lu beli stand, terus orang jualan snack 20 ribuan yang isinya mozzarella. Ya, kalau lu 1 tahun lu nggak BEP, gue yakin itu setahun lagi udah ada snack baru. Dan udah lu pasti fail. Pasti nggak bakal balik modal. Kalau misalnya long term, ekspektasinya harusnya kayak gimana? Kalau long term dan
Contohnya kayak lu bikin restoran Nusantara ya. Profit lu nggak begitu gede, tapi lu masih profit. Dan lu dalam bahasa lainnya kita nggak merugi lah. Ya 2 tahun, 3 tahun baru BEP, oke kan. Setelah itu kan kita tinggal nyangkulnya doang. Ya, betul. Oke, terus gue pengen masuk ke contohnya Corazon deh bro ya. Itu kan yang gue baca kan 9M kan. Boleh share nggak sih? Itu berarti kan udah jalan 3 tahun. Breakdownnya kayak gimana? Spending 9M-nya breakdownnya itu yang paling mudahnya, secara singkat aja ya. Dia kan dikasih, si owner ini dikasih lokasi sama Apung. Diajakin kerja sama, mau nggak gitu untuk buka di area ini gitu. Terus dia bangun. Bangun itu almost 6M. Oh, ya. Capex di awalnya itu. Iya, benar. 6M dia bangun. Karena itu tapi berarti bukan tanahnya dia ya? Bukan. Oh. Tanahnya Apung. Ya, lu tahu Apung kan? Tahu. Iya, tanahnya si Apung. Oh. Tanahnya si Apung, dia yang bangunin. Nah, kalau sistem kerjasamanya dengan Apung, gua nggak tahu apakah nanti akan gimana bangunannya. Tapi yang pastinya dia masih ada sharing profit dari situ. Itu gila banget. Parah. Jadi lu buat ngitung harga makanan itu harus ngitung berlapis-lapis. Karena udah harga makanan, ada tax and service, lu masih harus share profit ke manajemennya si Apung itu 15%. Gede loh 15%. Oke. Luar biasa. Jadi ngitung sharing profit atau omset? Sharing profit dari omset. Profit dan omset. Oh, ada berapa persen revenue, berapa persen omset? Oh enggak, ada. Kita share dia 15% dari omset yang kita dapat. Oke. Dari omset. Dari omset. Bukan dari bersih. Yes. Gila kan? Makanya 5% itu kan bisa jadi kayak sama kayak profit atau lebih daripada profit. Lebih makan dia daripada kita. Ya kalau misalnya lose money, kalau misalnya rugi, tetap harus bayar. Omset kan kayak gitu kan, dari top line soalnya. Betul. Oh. Jadi selama ini mereka rugi, mereka masih ngasih makan si Apung. Oh. Tapi udah nggak ada sewa jadinya, nggak bayar itu sewa. yang gue nggak tahu. Itu manajemen lah, orang-orang mereka lah yang paham, owner dan lain sebagainya. Berarti 6M ini buat capex, terus 3M yang ini buat operasional. Selama ini nombok. Selama 3 tahun. Makanya kira-kira rata-rata 100 juta sebulan lah, ya kan 3 tahun. Betul. Oh, terus habis itu udah hampir tutup tuh. Waktu sebelum ketemu gue itu, gue pada saat final meeting sama owner udah bilang, lu ada nggak kenal orang kaya yang mau akuisisi ini, mau gue jual aja deh. Mana ada orang yang mau kan kalau kondisinya kayak gitu. Betul. Gue bilang sama kayak hotel, kalau misalnya hotel lagi minus occupancy rendah. Iya, siapa yang mau? Iya, betul. Iya. Tapi lu kenal owner dari mana yang ini? Rata-rata orang kenal dari gue sih klien to klien atau enggak ya dari sosial media lah, dari YouTube, dari Instagram gitu ya. Iya. Tapi banyak kan klien to klien sih, karena kan mereka kan bukan orang yang punya duitnya sedikit ya. Iya. Karena orang punya restoran segede gitu ya udah pasti ya mereka yang nggak tiap hari nontonin YouTube. Iya, iya. Make sense. Yeah. Oke, ya jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen support restoran Corazon, bisa pergi ke sana tuh, di Sentul tuh. Ya. Nggak dibayar, gue ngomong kayak gini ya. Cuma buat support aja. Kita kalau misalnya ada restoran yang yang lagi turning around, kita bisa support ya, why not? Kalau saya ada voucher code dia juga kan, Koko Kuliner. Koko Kuliner ya, kalau kalian datang bilang aja penonton Koko Kuliner. Iya. Dan selama masih ada gue ya, akan ada diskon 10%. Oke. Jangan bilang dari Dover Post ya, orang nggak kenal. Soalnya cukup terkenal sudah. Nggak ada kontrak apa-apa dengan gue. Ya, gue cuman sebagai orang yang suka dengan apa yang lu lakukan, turning a business itu kan sesuatu yang positif ya. Ya. Nah terus yang lu lihat ya bro ya, apa yang lu identifikasi masalah utamanya waktu lu datang? Lokasi. Ya, karena gue orang yang nggak bisa asal terima job. Ya, mau lu tawarannya. Sorry ya, gue bukan orang yang, takutnya orang salah sangka nih. Gue bukan orang yang kaya banget. Ya, mungkin ke penonton gue ini nanti ada tetangga gue apa segala macam, mereka tahu. Gue bukan orang yang super rich, crazy rich. Gue orangnya cukup. Ya, tapi gue nggak sembarangan nerima job. Lu mau ngasih gue duit segini, ya, gue nggak akan terima kalau gue udah tahu hasilnya nggak bakal berhasil. Karena gue banyak nolak job, jujur aja, banyak sekali. Emang ada restoran-restoran yang hopeless, susah dipegang gitu? Banget. Gitu? Orang kaya, duitnya banyak, buka restoran, nggak tahu basic restoran, salah tempat, makanannya nggak enak, udah kacau. Tapi itu nggak bisa dibenerin? Maksudnya kayak prosesnya panjang. Kalau bukanya udah terlalu lama,
dia punya brand image sudah terlalu jelek. Oh, orang udah ngecap dia sebagai restoran yang kurang enak. Iya. Bisa jadi untuk memutarbalikkan performa si restoran ini lebih mahal daripada ngebuka baru gitu. Budget dia untuk memperbaiki kemungkinan sama seperti buka ulang. Sama aja kayak rebranding, tapi dengan brand yang sama. Ya mendingan tutup aja kalau misalnya. Mending tutup aja kok kata gue. Oh, Gue banyak nolak job, banyak banget. Bahkan nggak bisa apa ditolongin karena ini, contohnya istri gue nggak mau restoran ini tutup, nggak bisa pak, gue bilang. Saya tambahin deh fee-nya segini sebulan, nggak bisa. angkat tangan. Angkat tangan. Saya pasti tutup pak, saya bilang. Common mistakes yang paling lu sering lihat orang-orang yang buka restoran dan lu angkat tangan gitu ya, soalnya emang restoran ini nggak bisa dibantu lagi. Apa? Makanannya nggak enak. Makanannya nggak enak. Tapi bukan makanan nggak enak itu nggak sesimpel, yaudah deh SOP-nya, menunya gue bikin baru gitu. Nah, kalau kayak Chinese otentik susah. Semua yang kita kelasnya otentik susah. Lu bikin restoran pasta, wah lu pasta kan desainnya mahal, ya. Apa namanya ala-ala Italian, udah dekor apa segala macem, ratusan juta mungkin miliar, ya. Orang masuk ke tempat lu foto-foto fancy bagus, cakep, pasta sepiring 200.000, begitu datang cobain, waduh anjrit, nggak ada rasanya. Kira-kira orang nyesel nggak makan ke tempat lu dengan pasta 200.000 per porsi? Kita let's say aglio olio, ya yang paling basic dari sebuah pasta yang cuma ditumis pakai seafood rasanya enak. Terus begitu datang pasta 200.000 di plate begitu, ya platingnya amburadul, ya pastanya nggak ada rasanya, harganya 200.000. Kalau gue sih, gua jangan harap gue balik lagi ke situ. Gitu. Nah, iya emang bisnis F&B sih lumayan nggak forgiving ya. Iya betul. Kalau misalnya orang sekali datang nggak suka, udah selesai. Orang nggak bakal balik lagi. Oke, nah kalau misalnya kita balik ke Corazon, menariknya kayak gini. Ya. Kenapa lu masih ngerasa ada potensi untuk di turn around? Nah, jadi balik lagi ke poin yang tadi, gua sebelum ngambil job, gua harus cobain dulu makanannya. Makanannya enak. Enak banget. Oke. Kalau Oke, kita kapan-kapan- bilang scale-nya 1 sampai 10 ya, dia tuh ada di 8,5 enak. Makanannya enak, makanya lu ngerasa itu bisa dibantu. Yes, Soalnya kalau misalnya makanan enak, mungkin ini kali ya, secara branding orang, walaupun orang nggak banyak yang datang, tapi mereka itu nggak kecewa gitu maksudnya. Yes, betul. Oke. Dan karena tempatnya gede, sangat memungkinkan, wah enak nih, besok gue bawa family gue ke sini. Datang satu family, enak semua bilangnya. Besok bawa lagi nih, mereka family, dia punya family lagi. Bawa lagi. Tapi lu ngelihat lokasi itu sesuatu yang bisa dibantu berarti. Soalnya gini ya, kalau misalnya gue mikir ya, misalnya ya, tadi lu bilang, oh ini di belakang. Iya. Ya kan? Abis itu dari segi view nggak dapet, dari depan harus jalan segala macam. Lokasi itu kan bukan sesuatu yang gue bisa pindah, bro. Betul. Maksudnya kalau misalnya ngomongin dua, Leon menunya jelek, oke mungkin kita bisa ganti head chef, Iya. menunya perbaiki. Tapi Yes. lokasi kita nggak bisa pindah Nggak bisa, bangunannya gitu. nggak bisa. Terus kenapa menurut lu lokasi itu bisa disembuhin gitu kalau masalahnya lokasi? Ada strategi yang gue lakuin. Apa? Harus gue bocorin nih. Boleh nggak? Ya kan buat learning, buat edukasi. Iya. Atau enggak ya sedikit apa yang lu boleh lah. Sosial media, udah Sosial intinya gitu media. aja. Oh, lu ngeramein pakai lu punya exposure. Enggak juga. Oh, enggak juga Kita kayaknya. pakai exposure yang lain dong. Oh. Teman-teman influencer lainnya, ads dan lain sebagainya. Oh. Nah, kenapa Corazon bisa cepat sembuhnya? Ya di tangan gue 1 bulan omsetnya melejit kan, terbang langsung. Karena ownernya sangat kompetitif. Gitu. Kompetitif atau ini maksudnya mau ngikutin saran lu gitu maksudnya? Iya, mau mengikuti saran gue dan maksudnya sangat apa namanya, kita minta ini dia oke. ACC-nya gampang. Oke. Jadi gue minta budget ini gampang. Dan memang gue minta budget maksudnya yang masih rasional. 1 bulan sekian puluh juta. Ownernya terima masukan gitu maksudnya? Sangat terima. Makanya gue kerja juga jadi lebih mudah. Menurut lu berapa besar faktor itu tuh? Soalnya kan videonya sampai ada 8 episode kali ya. Atau 9 kalau Masih panjang. Masih panjang. Cuman ya gue nggak tahu ya. Makanya gue selalu bilang, jujur kan gue mau dikasih saham sama si owner. Makanya gue sekarang di Corazon ngerangkap 2 jabatan. Sebagai bisnis konsultan dan officialnya sebagai general manager. Gitu. Cuman to be honest, gue nggak mau mengakui diri gue sebagai general manager di Corazon. Kenapa? Sekali lagi gue sangat money oriented. Tiba-tiba datang klien, bangun restoran yuk. Fee lu segini setahun, jebret. Gue bakal tinggal di Corazon.
Oh, lu honest about it ya, lu ngomong aja kayak gitu. Gue ngomong sama ownernya juga, udah ngomong. Owner sampai ngomong, gue sedih banget lu ngomong kayak gitu. Tapi ya orang-orang ya mau duit lah. Iya dong gitu kan, karena ya gue jujur udah ada tawaran beberapa buat bangun restoran di sini. Cuman Sharing gitu, pakai kasih golden share gitu. gue nggak mau share. Share itu rugi menurut gue. Kalau bangun, karena kan kita nggak tahu bakal profit atau enggak. Oh. Ya kalau lu mau bangun dari nol ya harus salary lah, project. Iya. Menarik. Oke, terus tadi, berarti pakai marketing digital. Berarti Ya. bisa dibilang marketing digital itu sebenarnya works untuk F&B industry ya? Kalau lu tahu caranya. Kalau lu tahu caranya. Iya. Kalau misalnya harus tahu caranya harus bayar dia guys. Nggak bisa di-spill di sini. Iya nggak bisa dong. Iya. Kan cara kerja gue tuh. Ngerti. Kalau tahu semuanya nanti repot gue nggak laku lagi. Iya. Ngerti. Paham. Tapi selain dari marketing, apalagi yang lu, kayak kalau misalnya kita ngomongin let's say top 3 things ya, yang paling penting buat di Corazon, buat lu perbaiki. Apa aja bro? Satu, pastinya iklan, karena harus diketahui banyak itu orang. satu. Jadi lu nge-build awareness. Ya, karena lokasinya orang nggak bakal tahu. Sayang banget. Ya, lu boleh datang nanti, lu sempetin waktu deh. Itu desain udah luar biasa bagus, tempatnya juga bagus ya. Menurut gue itu satu-satunya restoran keluarga yang punya working space 2 meter. Jadi jarak antar mejanya 2 meter. Bagus banget. Jadi lu nggak ada tuh tabrakan kursi customer ini sama ini tuh nggak ada di sana. Ya, desain udah bagus, proper, restorannya juga oke. Dari segi greeting, grooming segala macam ongoing lagi dalam proses perbaikan semua sama gua. Tapi pastinya sudah jauh lebih baik, gue berani bilang. Makanan juga jauh lebih enak ya. Berarti sekarang 8,5 jadi berapa nih? Gara-gara lo jadi 11 gitu. belum ke situ. Belum out of expectation tuh belum. Oke. Cuman to be good lah. Dari sebelumnya ya. Iya. Oke. Karena restoran tidur ya, kalau kita breakdown 200 juta sebulan dibagi 30 berarti omset hariannya cuma 3 juta, 4 juta, 5 juta sehari. Bahkan cuma 2 juta, 3 juta sehari untuk ngasih makan 30 karyawan. Jadi weekend gedenya cuma di weekend. Itu pun paling gede 8 juta, 10 juta. Ya gue berani ngomong karena gue udah izin owner. Iya. Kenapa owner ngizinin lu ngomong? Karena dia menyerahkan restorannya ke gue udah 100%. Maksudnya apakah gara-gara owner juga ngelihat benefitnya kalau misalnya ini lu bawa ke media lu gitu-gitu? Pasti. Iya sih. Terus berarti apalagi bro? Berarti kan tadi kan yang pertama lu nge-build awareness dari marketing, terus kedua dari segi greetingnya lu rubah gitu. Sebelumnya nggak ada gitu. Tapi apakah itu tuh sebenarnya sengefek itu kan cuman kayak greeting doang gitu kan? Mungkin kalau misalnya orang kayak gue yang nggak ngerti bilang cuma greeting doang. Banget. Nah sekarang gue kasih perumpamaan. Kalian sebagai seorang entrepreneur ya, bisnis ya, lu habis meeting sama orang apa segala macem. Gue sebagai waiters ya di sebuah restoran. Gue nggak tahu kalau lu abis ribut nih sama klien lu, tender lu gagal gitu. Lu masuk ke restoran yang bener-bener mahal, yang lu tahu, contoh hotel bintang 5, ya kan? Hotel bintang 5 yang udah jelas waitersnya itu harus nyambut lu, harus ngasih lu experience yang lebih, mau makan apa Pak hari ini, apa kabarnya gini. Lu datang ya mau spend makan ke hotel bintang 5 beli sop buntut 400.000, ya kan? Siang Pak mau makan apa? Boleh Pak duduk di mana aja terserah, Bapak pilih aja. Lu udah dongkol nih, padahal kalau lu nggak sensi itu menurut lu biasa aja, karena lu habis file, lu punya project sama, lu punya rekan bisnis, gue masuk hotel bintang 5 disuruh cari kursi sendiri, karena lu biasa makan di hotel kan? Gue biasa dicariin kursinya, diarahin ke sini. Terus, mau pesan apa Pak? Yang enak apa? Bapak lihat aja buku menunya. Kadang-kadang ngomongnya ini bro, semuanya enak Pak. Gitu. Betul. Atau nggak ditanya enak, tadi cuma senyum-senyum. Karena nggak punya product knowledge. Nah itu. Ya udah saya pesanin deh ini deh. Iya Pak ada lagi. Udah dia tinggal. Datang makanan ditaruh doang. Gitu ya. Experience lu nggak ada. Dan lu nggak akan balik lagi ke sana karena lu bayar sop buntut itu 400.000. Ya kan? Tapi kalau lu datang ke hotel yang biasa lu makan, dia udah kenal lu. Oh siang Pak Leon, apa kabar? Dia bilang gitu kan. Silakan Pak mau duduk di mana saya anterin. Lu diikutin di belakang tuh sampai ke kursi yang lu mau. Sampai di kursi, dibuka napkin lu, ditaruhin di kaki. Mau pesan apa Pak? Buku menunya dibukain. Kira-kira lu bakal balik kemana? Hotel yang pertama apa yang kedua? Tapi kalau misalnya gini ya, ini kan kesannya ini kalau misalnya kita
ngelihat oke lah, kan kesannya kayak experience itu bakal kalau misalnya customer experience lebih bagus, tentunya itu hal yang positif, gitu kan. Apakah itu jadi sebuah hal yang ya semua restoran udah pasti bisa lah ya kan, mereka udah expected bahwa experience harus bagus. Nah, apa yang menyebabkan restoran itu tidak mengimplementasikan itu? Since itu kan harusnya kan hal yang expected gitu. Kalau misalnya kita ngomongin restoran yang premium kan. Kayak misalnya Corazon gitu. Apakah sebelumnya itu tidak ada greeting? Iya. Oh gitu. Nah, kenapa menurut lo? Apakah berarti yang lo lihat itu gara-gara GM yang mungkin lacking experience kah? Atau di mana? Karena gue nggak tahu manajemen sebelumnya. Yang pasti manajemen dan owner ya tidak ada di bisnis ini sebelumnya. Oke, itu kali ya. Mereka ownernya mungkin ngeliatnya sebagai kayak passive investment, passive income. Betul. Harapannya jalan sendiri. Dan merasakan bahwa bisnis F&B cuma jual makanan minuman. Setelah tahu ruginya, wah lebih baik gue nggak buka. Apakah lu lihat mayoritas bisnis F&B yang datang ke lu minta bantuan itu gara-gara owner-owner yang tidak memiliki pengalaman di F&B yang emang ekspektasinya buat passive investment? Ya. Oh, kebanyakan kayak gitu? Iya. Berarti kalau misalnya 50%. 50%. Berarti kalau misalnya kalian expect F&B jadi passive investment, mendingan beli Bitcoin. Atau enggak reksadana pendapatan tetap. Iya. Terus 50%-nya lagi, berarti ada owner yang udah pengalaman, tapi nggak jalan gitu kan? Iya. Oke. Ada juga. Oke, terus kalau misalnya yang lihat challenge terbesar di Corazon buat lu turn around perusahaan restoran ini apa? Kan lu udah tahu nih problemnya ini gitu. Abis itu apakah itu berarti gampang? Oh, ini gampang lah. Gue tinggal eksekusi solusinya. Gue yakin ini pasti jalan gitu. Apakah mindset kayak gitu atau enggak? Enggak. Apa risiko-risiko yang lu udah keraguan gak sih sebelum lu ambil? Oh, masih ada sekian persen chance ini belum tentu berhasil. Keraguan berhasil nggak berhasil, kita nggak bisa ngedahuluin Tuhan ya. Pastinya kalau gue selalu lebih positif, pasti berhasil gitu kan. Karena gue keker dulu nih, ini kayaknya bisa nih gitu. Lu waktu ngomong ke owner di awal-awal ya, lu tuh ngomongnya gimana sih? Kayak misalnya kayak, oh gue pede banget nih, ini bisa tenor. Atau lu kayaknya gue mungkin 80% chance bisa gitu. Oh, kalau gue selalu, ini bukan cuma Corazon ya, semua bisnis yang gue pegang yang kondisinya almost pilot ya, almost pilot. Gue selalu ngomong, kayak Corazon misalkan, ini omset sehari cuma segini. Gue ingat banget perkataan gue pertama kali meeting sama ownernya. Gue bikin ini satu hari paling nggak 10 juta pasti ketemu. Karena dari dia 3-4 juta kan, berarti kalau gua targetin 10 juta sehari, minimum itu udah 3 kali lipat. Gitu kan. Ternyata di luar prediksi, every weekend kita bisa dapat 30, 40, 50 juta. Bahkan pernah tembus 80-an, 90-an juta. Event itu kan? Satu malam. Big event ya? Ada event, terus restoran masih tetap gua buka. Oke. Iya. Nah terus, iya, berarti waktu lu ngeliat itu kayak gimana? Apakah lu ada keraguan di awal atau dari awal tuh lu kalau misalnya bisa lihat problemnya, lu pede banget ini pasti jalan gitu? Kalau gua ya makanya gua udah prediksi dulu kan, makanan gua cobain. Iya. Terus gua udah lihat lokasinya apa segala macam ya. Biasanya sih kalau gua udah menerima jobnya pasti gua pede. Oke. Nah, tapi berbeda dengan kalau misalkan kita create dari nol ya. Kalau create dari nol kan kadang gua cuma sebagai F&B konsultan itu ngatur layout, ngasih menu, training karyawan, ya kan? Kadang bantuin cari SDM, bantuin cari SDM lah gitu. Ya udah, setelah dia running ya urusan mereka. Iya. Challenge terbesar lu apa waktu lu berusaha buat turn around perusahaan F&B kayak gini? Yang Corazon ya misalnya. Challenge terbesar ya? SDM pasti. SDM. Sorry ya kalau gue boleh ngomong apa adanya. SDM di negeri kita ini ya memalukan. Apanya? Ketidakdisiplinannya, susah diatur, merasa paling pintar, ya gitu. Kalau gue berani ngomong di sosial media karena banyak orang yang sudah mengenal gue dan kerja bareng gue. Gue tidak merasa paling pintar, tapi pada saat gue melakukan suatu solving problem di sebuah bisnis F&B, gue tuh tidak pernah marah saat gue diajak berdiskusi dengan anak buah gue. Jadi gue selalu kalau briefing mereka, gue kumpulin karyawan, gue kasih briefing gini, kalian ada yang mau kasih input nggak? Jadi
orang-orang yang kerja sama gue tuh nggak akan takut buat angkat tangan, Pak, menurut saya jangan begini deh, lebih baik begini-begini. Gue it's okay. Gitu. Daripada, sorry itu saya kita bicara SDM yang dalam tanda kutip tolol gitu, dikasih tahu iya, tapi besok menurut gue ini nggak bagus. Dia menjalankan SOP dia sendiri. Nah itu yang bikin perusahaan tuh pada bangkrut. Oh, apakah itu yang lu lihat across the board emang F&B rata-rata bisa jadi salah satu kesulitan yang utama adalah SDM? Oh iya, jelas. Jelas ya? Jelas. Terus cara nyari solusi kayak gimana? Apakah itu tuh cuman a matter of numbers saja? Misalnya ya, dari kalau misalnya kita hire 10, satu bagus. Berarti supaya kita dapat 10 orang yang bagus, kita harus trial and error hire 100 nih sampai kita dapat 10 yang bagus. Oh, enggak juga. Enggak. Kalau gua enggak, SDM jelek dibilangin, nggak bisa dibilangin pecat. Udah itu paling bagus. Karena F&B lu kasih chance berapa lama biasanya? paling ya 2 bulan, 3 bulan. Ya. Pemanggilan pertama, kamu kurang gini, kamu bisa improve nggak? Ya, bisa Pak, gini. Saya pasti bakal lebih baik. Bulan depan gue liatin masih begitu. Kayaknya bulan depan kamu terakhir. Jadi gue kasih dia waktu untuk nyari kerjaan di tempat baru biasanya. Biasanya kan kalau misalnya yang bisa dibilang mungkin levelnya junior. Ya. Mungkin kan, mungkin gajinya di bawah 10 juta lah. Ya. Ya kan belum masih single digit gitu misalnya. F&B itu banyak yang gajinya di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata bahkan. Berapa nih misalnya kita show let's say 4, 5 gitu misalnya gitu. 3 juta. 3 juta gitu kan. Ya. Nah, makanya menarik kayak gini, Bro. Maksudnya kalau misalnya lu gaji 3 juta, kenapa mereka bisa merasa mereka itu pintar? Ya, tapi maksudnya itu rata-rata kayak gitu. ya rata-rata begitu. Oh, gitu. Kenyataannya. Oh, yang 3 juta ngerasa pintar gitu justru. Gak cuma di F&B, gue rasa di semua bisnis begitu deh. Oh. Gue rasa di semua bisnis, emang lu gak punya karyawan yang lu anggap kayaknya ini baru belajar kerja, udah kayaknya pinter banget nih kayak gitu. Kayak gue rasa ada deh orang-orang kayak gitu di semua lapisan bisnis. Mungkin kalau misalnya gue pengalaman pribadinya gara-gara ini kali ya, kayak mungkin dari segi filtration sistemnya, dan biasanya yang paling ngerasa pintar yang gue ngalamin justru agak terbalik. Itu lulusan yang terbaik, misal IPK-nya tinggi gitu ya, 39, 38, habis itu dia lulusan universitas yang bagus. Nah, dia tuh ngomongnya ketinggian gitu. Nah, yang itu, tapi gue bisa memahami kenapa dia ngerasa diri sendiri pintar. Soalnya edukasinya kan luar biasa gitu kan. Tapi kalau kita bicara kerja yang istilahnya back to lapangan, kan di lapangan prakteknya beda. Seperti lu, misalkan edukasi lu di kampus pada saat lu menjajaki pendidikan kuliner, lu pinter apa segala macam. Di lapangan kan lu nggak bisa kayak gitu, karena lu kerja di kitchen lu harus punya power yang luar biasa ya. Lu kerja berdiri 8 jam, 9 jam, 10 jam, bahkan 12 jam berdiri, kerja di dapur tapi nggak bisa makan. Ya, terus pressure harus cepet, harus enak, nggak boleh dikomplain. Bisakah kita satu orang mengerjakan itu semua? Kalau kita bilang lu sebagai profesional chef, harus bisa. Iya, betul. Jadi lu di edukasi oke, saat di lapangan ternyata lu nggak bisa apa-apa. Ada nggak sih restoran-restoran yang lu pegang ya? Kan bermasalah nih awalnya gitu kan. Tapi abis itu lu kasih input, abis itu ownernya nggak mau terima gitu. Oh banyak. Oh banyak kayak gitu. Banyak. Nah ini kan menarik bro. Maksudnya gue belum pahamnya kayak gini ya. Again ini gue ngomong dari orang yang nggak ngerti F&B sama sekali ya. Ini F&B udah losing money. Ya. Datang ke lu. Ya. Minta bantuan gitu kan. Minta advice. Ya. Kenapa lu kasih masukan mereka nggak mau nerima? Nah ini case-nya project gue 1 tahun yang lalu. Oke. Nah, tim gue tahu nih. Tim gue tahu. Ini setahun 2 tahun ya? Setahun ya? Di mana deh kasih konteks? Mungkin ya nama pasti kita nggak boleh ngomong. Tapi kasih konteks deh. Size berapa? Restoran apa? Di mana gitu? Restoran yang cukup legend. Oke. Orang-orang Chinese old money zaman dulu pasti tahu ini restoran. Di Jakarta. Di Jakarta. Legendaris restoran. Legendaris banget. Dia legendarisnya gara-gara tua heritage-nya atau gara-gara banyak cabang? Tuanya. Okay. Iya betul. Dia dulu satu brand. Ini kumpulan orang-orang kaya semua. Kayaknya ribut. Akhirnya buka masing-masing dengan nama yang beda tapi mirip. Oke. Contohnya Solaria jadi ada Solarindu gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Yeah. Oke, akhirnya si orang ini bukalah si restoran ini. Running around about mungkin 5 years. Yang nggak jalannya sekitar 5 tahun lah ya. Akhirnya ini restoran nggak running, rugi terus, manggil gue. Yang manggil gue itu anaknya.
nih tolongin dong restoran keluarga gue gini. Gue baca dulu cashnya, seperti biasa gue cobain dulu makanannya. Oh enak kok. Problemnya juga sama tuh, tempat. Lokasi. Karena dulu dia pindah. Dia pindah dengan brand yang dia belokin sedikit ini kan? Dia udah di lokasi yang lama udah dengan brand itu. Oke. Cuman, nah ini sebenarnya bukan bisnis anaknya ini. Bisnis si orang tuanya. Dia, si anaknya niatnya baik mau nolongin. Karena kasihan setiap akhir bulan sakit kepala katanya. Gaji karyawan nombok ini. Padahal mereka old money juga. Bukan orang nggak punya duit. Duitnya banyak bener. Tapi nombok terus Cuma nombok terus kan juga mungkin sakit kepala kali ya. Orang punya duit 1 T tapi bisa nombok 100 juta juga pusing ya. Setiap bulan kan. Nah, itu cashnya sama seperti owner ini. Iya, mereka maunya cash inflow, nggak mau cash outflow. Betul, tapi ditombokin terus. Pokoknya udah merugi. Meruginya itu gue nggak tahu udah berapa lama. Datang ke gue handling segala macem, makanan enak, oke ini bisa survive gue bilang. Gak lama kita pegang 2 minggu. 2 minggu kita pegang, ketemu hari Sabtu gue ingat banget. Jam 6 sore, semua menu sold out. Satu restoran kebeli habis menunya. Sampai nggak ada spare. Itu bagus atau jelek maksudnya? Bagus dong. Kan demandnya tinggi. Karena mereka biasanya sepi kan. Iya, ini bisa sampai nggak ada menu yang bisa dijual. Oke, gue pengen ngomongin 2 hal ya. Berarti kan pertama ini sempat naik. Ya. Nanti kan lu dengan case ini berarti ada alasannya kenapa owner nggak mau dengerin kan. Ya. Nah, apa yang lu lakukan sehingga restoran ini bisa naik? Sebelumnya kayak gimana, setelahnya kayak gimana dalam 2 minggu? Kita bikin telling story dulu. Bikin telling story, ngasih tahu ke publik. Habis itu kita bikin konten. Oh, gameplay mirip lah, media. Iya, media, pasti media. Kalau gue kan karena gue syukurnya ini gue adalah bisnis konsultan yang sangat mengerti media. Iya. Bukan mengerti ya, sangat mengerti. Dan gue punya media gue sendiri. Dan orang trusted. Kenapa? Karena gue juga seorang chef. Bukan cuma tukang makan, oh ini enak, ini nggak enak. Tapi gue bisa ngejelasin, ini enak kenapa. Ini nggak enak kenapa. Apakah cara masaknya, apakah bumbunya, apakah ininya gitu. Gue semuanya bisa nge-tracking. Oke, gitu. Berarti lu ngebangun story-nya, bikin tuh rame. Betul. Gitu. Soalnya mereka nggak ada masalah dari segi taste gitu ya? Betul. Oke. Dari itu restoran omset 2-3 juta sebulan. 3 juta sebulan? Sehari. Gue bisa bikin 1 hari ya, even weekday, angka 2 digit. Di weekend tuh bisa 50 juta, 60 juta. Bisa naik 15 kali lipat gitu ya, kalau misalnya weekend ya. Kita tapi nggak selalu semua yang gue pegang berhasil ya. Iya. Ini kita kan menceritakan yang berhasil aja. Iya. Oke. Nah terus jadi udah naik nih. Oh naik, melejit. Oke. Happy dong, owner? Oh happy banget. Okay. Dia sampai sayang banget sama gue keluarganya. Setiap dia keluarga old money, jadi kenal dengan orang-orang gede. Kalau makan dikenalin gue. Ini yang punya ini. Oh, gue bilang, oh luar biasa nih. Ya. Terus? Masa gini, yang gue gak ngerti tuh kalau misalnya udah take off, terus kenapa gak boleh denger kan udah dibuktikan? Nah, mereka old school. Jadi ini restoran punya orang tuanya. Umurnya kalau gak salah, si tantenya 70, si omnya 80. Anaknya ini gocapan. Anak 50 kan? 50. Anaknya ini mau ngebantuin orang tuanya. Mulai masuk ke manajemen, ngebantuin. Orang tuanya nggak mau restorannya diotak-atik. Tapi seneng omsetnya rame. Bagus gitu, melejit, jadi rame banget. Memang seneng karena gue juga disanjung-sanjung. Gue disanjung-sanjung juga di sana. Setiap ada klien mereka dibilang ini gue, ini restoran rame gara-gara gue. Begitu. Cashnya waktu kita mau melakukan perbaikan. Lu bayangin restoran yang sudah cukup terkenal dari tahun 40-an. Karyawannya kerja pakai kaos rumah. Kan nggak begitu cara mainnya. Gue bikin seragam. Ayo bikin seragam yuk. Berapa segini? Kalau nggak salah waktu itu bikin seragam 10-an juta. Mahal banget. Aduh masa 10 juta mahal. 1 hari udah bisa dapat 50 juta gue bilang. Fight. Akhirnya gue ngomong sama anaknya. Udah deh, bikin deh. Jadi gue punya dua kepala nih. Decision makernya bingung. Nah, yang paling parahnya itu pada saat gue tahu di situ ada korupsi. Oh, yang korupsi? Yang karyawan. Bagian supply dong, purchasing. Ini tuh benar-benar nggak pakai sistem. Oke. Gue bilang ini ada korupsi, kita ubah pakai sistem ya. Semua pakai mesin, pakai ini sekalian.
boleh share nggak sih korupsi kayak gimana maksudnya? Maksudnya apakah dari segi purchasing yang atau cashback atau kayak gimana? Semua main. Semuanya main. Karena dia kan restoran legend. Oke. Yang pada saat dia pindah, semua karyawan lama yang dimasukin lagi. Itu pada saat gue masuk ke sana, gue udah bilang ini 50% bakal gue pecat. Lu udah tahu dari awal bahwa ini Udah tahu. Oh, lu tahu dari mana bahwa dari awal tuh udah ada korupsi? Gampang lah. Pembelian, maunya ini yang beli. Belanja, maunya ini yang belanja. Kita tanya belanja di mana? Di sini, di sini, di sini. Lu kan tinggal bilang gue belanja di toko ini, udah selesai. Kita nanya lu belanja di mana nih? Muter. Itu udah something wrong dong. Ada red flag. Nggak Iya. mau jawab. Iya, tokonya apa. betul. Jadi nggak open lah, nggak Ya, dan transparan. gue udah ngasih tahu, lu ini ada yang nggak beres, harus di clearance. Kalau lu nyuruh gue ngebenahin, 50% karyawan lu gue cut. Jangan di backup, kasihan orang lama semua. Kerja sama aku udah 10 tahun, 15 tahun, segini sih. Oh, ownernya kasihan. Kasihan. Udah. Padahal timnya, pegawainya korupsi. Betul. Bilang, udah kita ubah ke sistem deh. Terus? Nah itu pertama kalinya gue kecewa banget. Diubah ke sistem, karyawannya semuanya bilang nggak kebaca pakai, kan kalau kita pakai sistem kan otomatis jadi captain order gitu kan, tiket order ya yang digantung-gantung di kitchen, nggak kebaca lah inilah itulah, no sense, maksudnya alasan-alasannya tuh yang nggak masuk akal. Ya mungkin dia memprovokasi. Gue kan cuma bisa 2 kali 3 kali standby dalam 1 minggu karena gue harus ngerjain bisnis gue yang lain juga. Sampai ada halnya si owner bilang, pokoknya gue nggak mau semuanya kembali ke klasik aja, manual. Jadi orang datang dicatat manual, kertasnya disobek, ditempelin di dapur tuh, dijepit pakai kertas jepitan baju. Pokoknya klasik banget deh. Kalau misalkan emang kembali lagi ke sistem, gue banting semua tabnya. Wah di situ, wah bangsat nih gue bilang. Udah, nggak usah gue handle, gue cabut. Sempat ribut sama family-nya, commission fee gue nggak dibayarkan, akhirnya ribut baru dibayarkan. Ada 3 bulan kali ya kita tinggalin ya? 3 bulan ya, 3 bulan kita tinggalin, habis. Tutup. Menarik ya? Mas Becky, saya lumayan menariknya kayak, kan kalau misalnya kita ngomongin sama orang yang punya business sense ya, kesana kan kayak, nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya diceritain ini kan dia kesana learning yang obvious gitu. Iya. Ya lu kalau korupsi lu cut lah gitu kan, Iya. kesannya ya. Iya. Ya lu kalau misalnya karyawan lama nggak bisa beradaptasi, kita udah kasih kesempatan, dia udah diutamakan dari segi prioritas, tapi kalau misalnya tidak bisa mengikuti, apa boleh buat gitu Iya. kan. Tapi menariknya, ownernya padahal udah melihat hasilnya masih tetap kayak gitu. Dan apakah yang lu lihat ini adalah masalah yang sering terjadi? Masalah gini atau ini jarang gitu, kebanyakan tuh dengerin gitu. Biasanya debat ya. Biasanya debat. Debatable ya. Tapi ini case-nya susah karena ngelawan orang tua yang sudah sangat senior, ya umur 80-an, Oke. kaya. Karena orang-orang gede pula gitu. Karena orang gede pula. Jadi ya Egonya tinggi juga. sangat tinggi. Mau ngomong apa? Gitu kan. Terus gue di sana juga ya walaupun gue bisnis konsultan kan gue kerja masih nyari duit dia. Ya tetap ya apa yang dia ngomong ya itu ujung-ujungnya dia yang final say-nya lah. Ya, makanya gue di Corazon ini, balik lagi ke Corazon, kenapa gue lebih nyaman dan bisa bertahan cukup lama. Gue biasa tuh nerima job 3 bulan gue tinggalin. Yang penting udah running, udah. Apakah menurut lu ya, kayak contoh kayak Corazon kayak gini, lu kan membangun sistem media, apalagi medianya kan juga nongol di YouTube lu gitu kan. Apakah itu bisa stay? Maksudnya gini, kan pasti kan kalau misalnya kontrak udah selesai, otomatis lu udah nggak punya waktu buat bikin konten di sana lagi. Ya. Pasti kan. Apakah mereka bisa sustain omset yang lu udah naikin gitu? Bisa. Bisa. Asal apa yang udah gue gue buat tidak berubah. Biasanya kalau misalnya restoran setelah lu tinggal, balik lagi ke sebelum-sebelumnya, atau mereka bisa keep standar yang lu bikin gitu? Dia tergantung manajemennya. Kalau gue kan bikin manajemen semuanya biar bisa stabil ya. Nah kalau misalkan setelah ditinggal terus juga manajemen juga tidak ngelirik, manajemen itu yang gue masuk keluarga owner ya. Oh ini udah di-create semuanya rapi sama Koko Will gitu misalkan kan, sama gue. Udahlah paling jalan semuanya udah sesuai standar. Gak juga. Mereka tahu mereka kan akan kerja dengan sedemikian rapi selama mereka masih ngelihat gue. Karena gue kan orangnya gak segan-segan mecat orang yang berusaha menjatuhkan perusahaan yang gue pegang. Nah,
Ini kan maksudnya ya ini kan intinya adalah ownernya harus ada yang turun tangan biasanya kan, yang untuk tetap Nggak perlu turun, yang penting hadir. Paling nggak lu pantau. seminggu sekali datang, Iya. lihat. Tapi kan seminggu sekali lihat pun juga, maksudnya hatinya harus di sana, harus Iya, tahu what to check, yang harus dipastiin itu apa, Iya, gitu-gitu kan. Jadi hatinya harus di sana, harus ngecek kan. Iya. Nah berarti kan ownernya dari yang sebelumnya passive income, dia harus mulai datang dan ngecek kan, kalau Iya. kayak gitu kan. Kecuali kalau misalnya punya owner representative yang Iya, baik gitu iya, kan. iya. Oke, berarti tapi udah dikasih ekspektasi bahwa ini harus ngecekin ya. Iya, betul. Depannya gitu. Betul. Oke, lu ada contoh yang lain gak sih yang misal lu bangun dari awal kayak gitu? Bangun dari awal yang 6 bulan yang lalu, Kayak gimana tuh? gue bangun restoran Chinese food terbesar di Kota Padang. Ya, create dari nol. Terus sebagai konsultannya lah. Sebagai konsultan cuman untuk di kitchennya aja. Oke. Jadi bikin kitchen layout, bikin menu, training, ya sampai running lah, sampai grand opening. Udah itu sampai grand opening tinggal. Iya. Rame nggak rame bukan kita punya problems, tapi puji Tuhannya rame sekali. Oh sampai sekarang masih ramai banget. Banget. Berarti itu success story yang itu dong. Ya success story juga, betul. Kayak kira-kira apa yang lu lakukan supaya ngebuka restoran dengan skala yang gede Chinese di Padang itu tuh Itu banyak yang tololin gue tuh. iya, soalnya kan mungkin anggapan orang itu bukan menjadi yang pertama Chinese, kedua gede. Iya, betul. Justru itu yang jadi poin penting. Oke. Kenapa? Justru itu yang jadi poin penting. Di sana makanan gitu-gitu aja. Kalau mereka kan ngomongnya di sana nggak ada rumah makan Padang. Mereka rumah makan aja atau Ampera ngomongnya di Kota Padang itu. Boring. Ya, ada restoran Chinese food, sekalinya ada otentik. Rata-rata Chinese food di sana hampir nggak halal. Hampir nggak halal. Oh. Seenggaknya pakai angcu, terus ada Oke. babi, ada lain sebagainya. Oke. Jadi kita create something different. Chinese food gede banget, halal. Gede banget dan halal. Iya. 4 lantai, punya lift, desain bagus, makanan enak, gitu. Ya. Itu nggak ada masalah, jalan all oke gitu. Yang itu. Gue masih hubungan sama anak-anaknya. Anak-anaknya juga kan staff-staff di sana pada sayang juga sama gue, masih cukup berhubungan. Yang gue dapat bisikan untuk Kota Padang ya, kota kecil ya, omset hariannya bisa 30-an juta. Weekday. Weekend. Mungkin almost everyday kali ya. Almost everyday. Karena di pusat kota kan, Oh, jadi iya. perputaran duitnya bagus kan. Kenceng. Oh. Iya. Gitu. Jadi lu handle variety lah ya, ada yang bukan dari awal, ada Ya, yang kayak gini. Semua. Iya. Terus mungkin kita masuk ke tips general kali ya bro. Kayak apa saran lu buat teman-teman yang pengen buka F&B tapi sebagai first timer gitu? Don't be stupid kali ya. Itu yang paling tepat sih. Contoh yang lu paling sering lihat apa? Nggak punya ilmunya tapi mau buka. Itu paling nggak bisa. F&B itu nggak bisa lu punya duit buka. Beda dengan lu mungkin buka advertising, lu buka toko kelontong, agen ya. Karena apa? Second hand kan, kita beli sama distributor, barang datang kita jualin lagi. F&B enggak. Kompleks banget. F&B itu kalau misalkan lu profit sangat menguntungkan. Tapi kalau lu nggak ngerti, sekalinya lu rugi, sakit kepala. Bahan dibuang, SDM harus dibayar, listrik, gas, dan lain sebagainya. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomongin buat orang yang kedua deh, tadi kan kita ngomongin buat entrepreneur kan. Entrepreneur ya intinya kalau misalnya lo nggak punya pengalaman, cari pengalaman dulu minimal gitu kan. Paling nggak ngerti lu bisnisnya tuh runningnya seperti apa. Iya, atau nyari partner yang Karena lu beli brand aja masih bisa dibohongin. beli franchise gitu. Beli franchise ya. Gue baru 1 minggu yang lalu dihubungin sama orang di Kalimantan. Dia beli franchise coffee shop, bistro gitu kali ya. Dan lu pasti tahu brand terkenal gede. Mungkin lu pernah ngopi di sana juga. Gua rasa itu beli franchise-nya dong miliaran. Sudah 3 bulan sampai 6 bulan ini nggak running. Dan ditinggalin sama manajemennya. Gila, gue bisa kasih bukti chatnya. Franchise ya menurut lu ya, kan sering tuh ada kayak franchise expo segala macam kan, yang buat F&B let's say ya. Menurut lu ya, yang actually beneran bagus berapa persen? Nggak ada.
Maksudnya, lu ngomong 1% kayak jadi. Ya, menurut gua ya, pendapat gua secara pribadi ya. Karena opini lu lah ya. Gua tahu banyak kecurangan di franchise. Yang paling sering dicurangin maksudnya apa? Saat lu beli franchise, lu dirajakan sama dia. Saat bisnis lu nggak running, lu dibiarin sama dia. Saat lu running, bisa diakuisisi sama dia. Diputusin kontrak franchise lu, dibiarin tuh 2-3 bulan, lu hilang, toto dibuka di situ. Lu boleh cari, pasti ada. Oh, berarti lu kalau misalnya gitu, lu misalnya ada orang pengen buka F&B, bisa aja orang mikir kan, gara-gara gue pengalamannya pertama kali, mendingan gue buka franchise, sistemnya minimal udah ada yang dibantu gitu. Lu kalau itu rekomennya mendingan not necessarily true berarti dong. Iya sih. Ya, tapi memang ada juga orang yang sukses dari franchise juga ada. Oke. Sukses dari franchise juga ada. Iya. Karena gue punya partner yang dia kerjaannya beli franchise terus buka di mall, beli franchise buka di mall. Jalan itu. Kenapa dia bisa jalan kok gitu? Apakah gara-gara dia juga ngerti F&B? Karena dia ngerti. Oh, karena dia ngerti. Dan dia nyari yang legalnya kuat. Tapi tetap, seperti yang gue bilang, dijalanin sendiri. Kenapa dia beli franchise? Satu, dia udah punya nama. Jadi nggak usah branding lagi, udah punya nama ya. Yang kedua, dia nggak usah mikirin resipi, SDM, dan lain sebagainya. Biasanya kalau franchise yang gede, dia bertanggung jawab. Iya, gitu. Iya. Jadi lu tinggal ngerti manajemen F&B, lu runningin aja. Lu tahu, oh ini salah, lu cut, ganti orang baru. Oh, cuman yang anggapannya franchise adalah bukannya berarti itu tuh passive income ya. Franchise pun itu harus aktif gitu. Oh iya dong. Iya kan? Berapa banyak franchise yang gede-gede terus akhirnya tutup juga kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin tips buat profesional ya. Soalnya kan nggak semua orang jalannya itu suatu saat mereka buka restoran sendiri. Kayak tadi kan lu bilang salah satu masalah di Indonesia ini adalah SDM gitu kan. Kan otomatis berarti ada kesempatan nih buat seorang profesional yang di bidang F&B bisa naik nih. Soalnya orang-orang yang bagus pun juga dicari gitu kan. Nah, lu boleh share nggak sih kayak kira-kira orang yang bisa naik gitu ya, jadi jenderalnya, tangan kanannya owner gitu misalnya. Itu kira-kira memiliki kriteria apa biasanya? Menguasai segala-galanya. Jadi ekspektasi seorang F&B yang bagus tuh dia bukan milih-milih maksudnya, oh gue cuman masak doang gitu maksudnya. Oh iya, betul. Harus ngerti masak, harus ngerti manajemen, harus bisa baca karakter karyawan, dan pastinya nggak terlena sama segala sesuatu yang ada di dalam. Biasanya kalau misalnya di restoran tuh emang boleh dikasih kesempatan untuk rotasi ke yang lainnya atau? Kalau untuk brand gede, ada. Iya. Berarti yang itulah ya, orang yang bisa nguasain semuanya itu yang bakal jadi paling dicari. Makanya zaman sekarang ada yang namanya chef corporate. Jadi chef corporate itu biasanya ada di kelas-kelas hotel gede. Dia megang 2 hotel atau 3 hotel, tapi dalam satu branch yang sama. Oke. Kalau misalnya kayak itu gaji bisa sampai berapaan sih bro? Mungkin di hotel yang satu dia gajinya full. Tapi di hotel yang satunya lagi mungkin dia dikasih 50% dari gaji dia. Oke. Gitu. Berapaan sih kalau misalnya kayak chef corporate kayak gitu? Tergantung hotel yang dipegang ya. Iya. Kalau misalkan kelasnya hotel internasional dan bintang 5, mungkin basic salary-nya aja udah 30-40 juta kali ya. Kan plus service biasanya ya? Ya betul. Bisa berisi berapaan tuh berarti? Kalau kita bicara di hotel yang gede banget ya 30-50 lah. Tapi eksekutif chef yang gaji 10-an juta juga ada. Iya. Ya, hotel bintang 4 atau enggak hotel lokal ya. Atau enggak yang cuman kerjanya muter-muter di restoran-restoran aja, nggak pernah masuk ke brands yang internasional ya. Kan banyak internasional tuh kayak grupnya Accor dan lain sebagainya ya gitu ya. Berarti advice lu apa nih buat orang yang gajinya misal 3 juta, 4 juta gitu ya. Supaya mereka bisa dapat gaji double digit 10 juta lah gitu. Gimana caranya bro? Jalannya buat mereka tuh apa? Agak sulit sebenarnya ya. Makanya itulah susahnya. Kita jangan bicara SDM-nya dulu. Kita bicara orang kitanya aja dulu ya. Yang kaya-kaya aja pada mau makan enak tapi harganya murah. Bagaimana kita bisa bayar
SDM kita dengan layak. Gitu. Itulah masalah. Berarti realitanya F&B ya, kalau misalnya buat mayoritas orang berapa sih gaji yang mereka bisa harapkan gitu? Misalnya mereka sekarang 34 gitu ya. Mereka targetin itu berapa yang masuk akal buat mereka dan jadi apa? Kalau lu mau punya gaji yang paling nggak cukup oke lah ya, lu masuknya ke brand yang udah jadi PT atau enggak, ya udah jadi PT deh, karena mereka udah pasti gaji lu UMR. Oke. Tapi dengan catatan biasa mereka yang udah jadi PT nggak bakal ngasih lu mes, nggak bakal ngasih lu makan, nggak bakal, pokoknya gaji lu ya UMR aja, udah selesai, gitu loh. Terus apakah ada kesempatan buat naik? Kalau naik itu jadi Pasti ada. Kayak apa? Jadi kapten, jadi supervisor, akhirnya jadi manajer, dan naiknya nggak seberapa kok, gope sejuta. Oh gitu. Gajinya ya 500.000 sejuta lah gitu. Oh, berarti 5-an, 6-an itu tuh udah relatif bagus. Udah bagus banget, bagus banget. Karena susah juga rata-rata pekerja F&B di Indonesia kan by experience, nggak ada yang sekolah bener-bener sekolah F&B, yang bener-bener sekolah perhotelan atau F&B atau tata boga lah kita bicara gitu ya. Larinya semua ke hotel, nggak ada yang mau kerja di restoran dong. Iya. Karena dia ngarepin gaji yang gede kan. Di hotel gaji mungkin UMR, tapi kan lu punya service charge. Dan itu bisa 1 kali gaji kalau lu masuk di hotel-hotel yang okupansinya bagus sekali. Iya, sip. Oke bro, thank you banget udah kasih advice buat para pengusaha dan juga profesional. Itu realitanya ya. Kita nggak ngecap-ngecapin lah. Iya, Bro betul. juga Bro Will juga realistis gitu orangnya ya. Thank you so much bro for your time. Thank you, Appreciate it. Paul. Thank you.